warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga Ananda Ustazah dapat berjumpa lagi dengan Ustazah Syarifah. Meskipun pertemuan kita ini tidak secara langsung, tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi Ananda Ustazah harus setiap hari bersyukur dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Ananda Ustazah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita beristighfar bersama-sama 3 kali agar hati kita terasa damai, agar hati kita terasa bersih kembali, sehingga pembelajaran yang kita peroleh hari ini dengan mudah Ananda Ustazah pahami. Mari bersama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, alhamdulillah kita sudah beristighfar bersama-sama. Semoga dengan istighfar yang telah kita lakukan tadi dapat membersihkan hati kita dan pembelajaran yang hari ini dapat dengan mudah dapat dipahami oleh Ananda Ustazah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Ananda Ustazah, untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Ananda Ustazah membuka surah Al-Isra ayat 106. Buka Al-Qur'annya, surah Al-Isra ayat 106. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu Muhammad membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, ternyata anak-anak Ustazah, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Nuzulul Quran atau turunan Al-Quran itu pertama dari Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit terbawah. Kemudian dari langit terbawah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara tahap-tahap, secara bagian demi bagian, sesuai dengan kejadian pada saat itu juga. Jadi Al-Quran itu juga memiliki tempatnya, dari Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah yaitu langit terbawah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jumlah ayat 6.666 ayat pada Al-Quran. Nah, 6.666 ayat ini merupakan suatu bilangan yang dimana
pada bilangan tersebut memiliki nilai tempatnya masing-masing. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan nilai tempat pada bilangan. Ustazah mengharapkan kepada ananda-ananda ustazah bahwa anak-anak ustazah dapat mengetahui nilai tempat sampai hingga ribuan pada bilangan, dan juga dapat memahami posisi nilai tempat dalam suatu bilangan itu. Sekarang ananda ustazah coba perhatikan yang ada di meja ustazah. Ini sudah ada beberapa gelas plastik, di mana di dalam gelas ini terdapat beberapa lidi. Gelas plastik yang pertama ada sebuah lidi yang jumlahnya 1 dengan nilai tempat satuan, dan jika ditulis nilainya 1. Kemudian pada gelas plastik yang kedua ada lidi dengan jumlah 10 dengan nilai tempat puluhan, dan jika ditulis 10. Kemudian pada gelas plastik yang ketiga ada lidi dengan jumlah 100 dengan nilai tempat ratusan, dan jika ditulis nilainya 100. Kemudian pada gelas terakhir ada lidi dengan jumlah 1000 dan nilai tempatnya adalah ribuan, dan jika ditulis maka nilainya adalah 1000. Nah, sampai di sini bagaimana ananda ustazah? Sudah paham? Fahimtum? Fahimna insyaallah. Untuk lebih jelasnya lagi, ustazah akan memberikan sebuah contoh kepada anak-anak ustazah. Maka dari itu, dengarkan penjelasan ustazah baik-baik. Mau tahu? Mau tahu? Kalau mau tahu, buka matanya, dengarkan dengan baik, duduk solih. Anak ustazah, buka matanya, dengarkan dengan baik, duduk solih. Anak ustazah, jadi dengarkan penjelasan ustazah baik-baik. Sebelumnya, tadi ustazah sudah mengatakan bahwa pada jumlah ayat dalam Al-Quran itu terdapat 6.666 ayat. Nah, bagaimana ya kira-kira menentukan nilai tempat pada masing-masing angka ini? Mari sama-sama kita tentukan nilai tempatnya. Di papan tulis, ustazah sudah menempelkan kotak-kotak di mana dalam kotak ini tertulis satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Ingat ya, nilai tempat itu dimulai dari satuan terlebih dahulu, kemudian puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan, dan seterusnya. Jadi angka 6.666 ini kita mulai dari yang terkecil, dari yang sebelah kanan, yaitu 6. Angka 6. Angka 6 ini dimasukkan ke dalam satuan. Karena kenapa? Karena angka 6 ini adalah angka yang terletak paling sebelah kanan, yaitu paling terkecil. Maka kita letakkan di dalam kantong, di dalam kotak satuan. Jadi nilai 6, nilai tempat pada angka 6 ini adalah satuan. Kemudian 6 selanjutnya itu adalah puluhan, dan kita letakkan di nilai tempat puluhan. Selanjutnya 6 yang selanjutnya adalah ratusan. Kemudian kita letakkan pada kotak ratusan.
Maka dari itu kita letakkan pada nilai tempat ribuan. Jadi di dalam Al-Quran jumlah ayat tersebut adalah 6.666. Selanjutnya kita akan mengambil kisah kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai di Aceh, lebih tepatnya di Aceh Utara, yang berdiri pada tahun 1267 Masehi, dan di mana pada bilangan ini memiliki nilai tempatnya masing-masing. Nah, kalau mau tahu, mari sama-sama kita menentukan nilai tempat pada setiap angka ini. 1267 dimulai dari yang paling sebelah kanan, kita tentukan nilai tempatnya. Mana yang paling sebelah kanan? Yaitu angka 7. Maka angka 7 ini nilai tempatnya yaitu berada pada satuan. Kemudian setelah 7 ada angka 6, di mana angka 6 ini memiliki nilai tempat pada puluhan. Dan selanjutnya ada angka 2, di mana angka 2 ini memiliki nilai tempat yaitu pada ratusan. Nah, kita letakkan pada kotak ratusan. Dan selanjutnya nilai angka 1 ini nilai tempatnya yaitu pada ribuan. Kemudian kita masukkan ke dalam kotak ribuan. Maka kerajaan Samudra Pasai tersebut didirikan pada tahun 1001. Nilai tempatnya adalah ribuan. 1267. Nah, kita ulangi bersama-sama. 1267. Nah, sampai di sini bagaimana Ananda Ustazah? Fahimtum? Fahimna insyaallah. Lebih memahami Ananda Ustazah telah menyiapkan LKAS, yaitu lembar kerja anak solih di sini. Nah, kerjakan di buku matematika ya. Berdasarkan pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui di mana nilai tempat dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita berbelanja, mengetahui di mana letaknya ribuan, kemudian letaknya ratusan, puluhan, dan juga satuan. Namun dari itu semua nilai tempat sudah Allah ajarkan terlebih dahulu kepada kita, seperti jumlah ayat pada Al-Quran, kemudian di tahun didirikannya kerajaan-kerajaan Islam, dan juga sebagainya. Nah, semoga dengan pembelajaran kita hari ini tentang nilai tempat pada bilangan, semoga Ananda Ustazah dapat memahaminya dengan sangat baik. Baik, maka dari itu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.